Dalam usaha budidaya ikan di kolam tanah, tentunya kita jangan hanya memikirkan keuntungannya saja, akan tetapi kita harus memikirkan apa saja resiko-resiko yang terjadi dalam budidaya ikan di kolam tanah. Tonton terus, simak terus video ini sampai selesai, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar budidaya ikan di kolam tanah, di mana setiap usaha budidaya ikan di kolam tanah tentunya kita akan mengalami yang namanya sebuah hambatan ataupun tantangan yang harus kita hadapi. Entah itu tantangan berupa ikannya pada mati gitu kan. Kemudian juga tantangan yang paling beresiko yang dihadapi budidaya ikan di kolam tanah, yaitu faktor kehilangan ikan. Faktor kehilangan ikan sangat sering sekali terjadi pada pembudidaya ikan di kolam tanah seperti ini. Khususnya saya pribadi pun di sini saya akan menceritakan pengalaman saya yang baru saja saya alami seputar kehilangan ikan patin. Dan ini adalah kolam ikan patin yang mana kolam ini diisi oleh 1500 benih ikan patin, dan ini bisa terlihat ikan patinnya sudah mulai besar-besar dan akan mulai dipanen. Usia pemeliharaan ikan patin ini sudah mencapai usia 6 bulan masa pemeliharaan, di mana sudah waktunya untuk dipanen. Akan tetapi pada saat memasuki masa pemanenan ikan patin, saya mengalami yang namanya musibah, di mana ikan patin ini yang berisikan 1500 ekor dan sisanya hanya sedikit. Jadi rencananya 1 minggu lagi kolam ini akan saya panen, dan kemarin saja pas hari Jumat saya cek kolam ini ikannya sudah banyak yang hilang. Dan anehnya kolam ikan patin ini yang hilangnya itu hanya yang ukuran besarnya saja, sedangkan ukuran sangkal, ukuran yang masih kecil-kecil itu tidak mengalami kehilangan. Mayoritas di kolam ini sudah ikan patinnya sudah besar-besar, sekitaran sekilo, minimal sekilo isi 4 sampai dengan sekilo isi 1, dimana itu semua ikan yang sudah besar-besar banyak yang hilang. Dan salahnya saya di sini, saya tidak memakai ranting-ranting bambu. Bisa dilihat di kolam ini kolamnya sangat bersih sekali, tidak ada ranting-ranting bambu. Sedangkan 2 kolam yang lainnya saya taburi ranting-ranting bambu. Disinilah letak kesalahan saya. Saya lupa untuk menaburkan ranting-ranting bambu, tujuannya agar untuk menghindari kehilangan pada ikan patin. Sebenarnya bukan ikan patin saja, di sini juga saya dulu pernah mengalami juga yang namanya kehilangan ikan, yaitu ikan gurame. Sama kasusnya pada saat mau saya panen, dan pada saat kolam dikeringkan ikan guramenya pada hilang semua, dan hanya sisa beberapa ekor saja yang ada di kolam. Itu sungguh mengenaskan buat saya, dan kejadian itu sebenarnya sudah saya minimalisir dengan menaburkan ranting-ranting bambu. Akan tetapi di kolam ini saya lupa untuk menaruhkan ranting-ranting bambu, dan yang terjadi adalah banyak yang hilang, dan tentunya saya mengalami kerugian yang cukup besar juga. Dan inilah dia kolam ikan patin yang mengalami kehilangan, teman-teman. Dimana itu yang tadi videonya yang sudah lama ya teman-teman, saya ambil. Dan ini setelah saya mengalami kehilangan yang cukup besar ikan patinnya, kemudian saya baru menaruhkan ranting-ranting bambu ini di kolam. Ini saya untuk menghilangkan rasa penasaran saya, kolam ini saya kuras teman-teman. Saya ganti air dengan yang baru. Saya ingin melihat apakah benar ikan patin tersebut banyak yang hilang, dan ternyata pada saat proses pengeringan ikan patin ini banyak yang hilang teman-teman. Ini adalah kolam ikan patin yang kemudian saya isi kembali airnya dengan air yang baru teman-teman. Di sini saya sungguh sangat
shock sekali melihat kondisi kolam ikan patin banyak yang hilang. Dan ini mungkin estimasi saya di kolam ini hanya sisa 300 sampai dengan 500 ekor ikan patin, dan itu pun ikan patinnya yang masih kecil-kecil. Terpaksa yang awalnya saya merencanakan 1 minggu lagi akan melakukan pemanenan, terpaksa saya akan menunda panen ikan patin, dan bisa dibilang kolam ini sudah gagal dalam budidaya ikan patin. Bukan kegagalan karena penyakit, akan tetapi kegagalan berupa kehilangan ikan patin. Bisa teman-teman saksikan sendiri di sini kolamnya sudah sepi sekali, sudah sedikit ikan patinnya yang ada di kolam ini. Berdasarkan dari pengalaman saya ini, saya sangat sarankan kepada teman-teman semua yang rumahnya ataupun tempat tinggalnya jauh dari kolam ikan patin ataupun kolam ikan apa saja ya, teman-teman bisa menaburkan ranting-ranting bambu seperti ini teman-teman. Tujuannya agar tidak mengalami kehilangan massal pada ikan patin. Karena logikanya di sini, jika ikan patin, kolam ikan patin dipancing tidak akan langsung hilang sekaligus, dan juga jika dimakan oleh predator liar tentunya tidak akan mengalami kehilangan yang sangat banyak sekali. Karena di sini saya rumah dan kolamnya ini jaraknya sangat jauh ya teman-teman, sekitar 2,5 kilo jarak antara tempat tinggal saya dan kolam saya ini. Sebenarnya kolam ini ada yang jaga, akan tetapi kita tidak bisa mengandalkan yang jaga kolam ini, tapi kita juga harus benar-benar mengawasi juga agar ikan hasil budidaya kita itu aman. Kita tentunya juga harus menaburkan ranting-ranting bambu yang ukurannya besar seperti ini ya teman-teman. Ini ukuran bambunya besar dan juga panjang. Tujuannya untuk menaburkan bambu-bambu seperti ini agar tidak bisa dijala oleh orang lain teman-teman. Salahnya saya setelah kehilangan ikan baru saya taburkan ranting-ranting bambu seperti ini. Di sini juga saya masih terdapat 2 kolam tanah, dimana masing-masing 2 kolam tanah itu sudah saya taburi ranting-ranting bambu seperti ini teman-teman. Ini adalah kolam kedua saya, dimana kolam ini sudah saya taburi ranting-ranting bambu. Tujuannya untuk tidak mudah dijala oleh orang lain, karena jika sudah dijala oleh orang lain tentunya ikan budidaya kita akan habis dijala. Dan ini kolam ini sama kolam yang satunya lagi sama, sudah saya taburkan ranting-ranting bambu juga teman-teman. Untuk 2 kolam ini masih terdapat benih ikan patin, dimana kolam ini benih ikan patinnya saya taburi 3.000 ekor, dan di sini saya sampahi kolam-kolam saya dengan ranting bambu. Sebenarnya dalam budidaya ikan di kolam tanah banyak sekali memiliki resiko. Selain kehilangan ataupun dicuri oleh orang lain, terdapat predator liar yang ada di kolam tanah ini, seperti belut, ikan gabus, dan juga ikan lele. Dan kebetulan di kolam ini, kolam yang kedua ini, ada predator yang mana predatornya itu adalah ikan gabus dan juga ikan lele. Tentunya jika ada ikan gabus dan ikan lele pun, kolam ataupun benih ikan tidak mungkin habis semuanya dimakan oleh predator tersebut. Akan tetapi jika dijala oleh orang lain, tentunya kolam kita akan mengalami kehilangan massal pada benih ikan patin. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini menjadi wawasan dan juga masukan untuk teman-teman semua yang kolamnya jauh dari tempat tinggal. Sangat saya sarankan untuk menaburi ranting-ranting bambu seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.